warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Widiawati dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi sifat koligatif. Sebelum menjelaskan sifat koligatif, kalian harus tahu dulu apa itu larutan. Larutan misalnya bisa kalian pahami dengan melihat ilustrasi berikut ini. Misalnya, di sini saya mempunyai air 100 ml, lalu saya tambahkan gula, lalu diaduk-aduk. Setelah saya aduk-aduk, saya tidak bisa membedakan mana air, mana gula, karena sudah tercampur secara sempurna. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan larutan itu? Larutan adalah campuran homogeni antara zat terlarut dan pelarut. Larutan memiliki sifat khas. Sifat khas itu disebut dengan sifat koligatif. Sifat koligatif adalah sifat larutan yang hanya diikuti oleh jumlah partikel zat terlarut. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah apabila jumlah zat terlarut semakin banyak, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Sifat koligatif ini dapat berupa kenaikan titik didih, penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat koligatif, yaitu tentang saya akan membahas mengenai kenaikan titik didih. Yang perlu kalian pahami, titik didih suatu zat cair adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh zat cair sama dengan tekanan atmosfer. Hal ini menyebabkan titik didih suatu zat cair bergantung pada tekanan atmosfer. Di sini ada pengertian kenaikan titik didih. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan udara luar atau tekanan di atas permukaan cairan. Maka dapat kita simpulkan bahwa penambahan zat terlarut dapat meningkatkan titik didih larutan. Sehingga titik didih larutan yang dilambangkan dengan TB lebih besar dari TB0. Dengan TB yaitu titik didih larutan dan TB0 yaitu titik didih pelarut murni. Berikutnya, selisih antara titik didih larutan dan titik didih pelarut murni disebut dengan kenaikan titik didih yang dilambangkan dengan delta TB, yang dalam bentuk persamaan dapat kita tulis sebagai berikut. Delta TB sama dengan TB dikurangi TB0. Titik didih suatu larutan dapat kita tentukan dengan menghitung kenaikan titik didih atau delta TB, di mana untuk larutan non-elektrolit, kenaikan titik didih atau delta TB dapat kita hitung menggunakan rumus delta TB sama dengan KB dikali M, yang di mana delta TB adalah kenaikan titik didih, KB adalah tetapan kenaikan titik didih molal, dan M adalah molalitas larutan. Selanjutnya, karena molalitas adalah massa zat pelarut dibagi MR dikali 1000 dibagi massa pelarut. Kenaikan titik didih atau delta TB pada larutan elektrolit dapat kita hitung menggunakan rumus berikut, yaitu delta TB sama dengan KB dikali M dikali I, di mana delta TB adalah kenaikan titik didih, KB adalah tetapan kenaikan titik didih molal, M adalah
molalitas larutan, dan I adalah jumlah ion yang terbentuk dari tiap molekul zat terlarut. Setelah kita menghitung kenaikan titik didih atau delta Tb, kita dapat menghitung titik didih larutan atau Tb. Diingat bahwa delta Tb sama dengan Tb dikurangi Tb0. Sehingga jika kita pindah ruaskan, Tb menjadi Tb sama dengan delta Tb plus Tb0. Di sini ada contoh soal yaitu 5,85 gram NaCl dilarutkan dalam 250 ml air. P air sama dengan 1 gram per mili. Bila Kb air 0,52 derajat Celcius, tentukan titik didih larutannya. Di sini kita langsung jawab saja menggunakan rumus delta Tb sama dengan Kb dikali M dikali I. Sama dengan Kb dikali massa zat per Mr dikali 1000 per massa pelarut dikali I. Sama dengan 0,52 dikali 5,85 per 58,5 dikali 1000 per 250 dikali 2. Nah, 2 itu dari mana sih? 2 itu dari NaCl menjadi Na plus Cl min. Jadi I sama dengan 2. Sama dengan 0,1 dikali 4 dikali 1,04 sama dengan 0,416 derajat Celcius. Maka Tb sama dengan Tb pelarut plus delta Tb sama dengan 100 plus 0,416 sama dengan 100,416 derajat Celcius. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.